Selamat datang di video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas mata kuliah pengantar sistem operasi komputer. Mungkin sebagian belum tahu apa istilah sistem operasi, walaupun setiap hari kita mungkin berinteraksi dengan sistem operasi, tapi mungkin belum sadar apa itu sistem operasi. Jadi kita akan bahas konsep-konsep sistem operasi secara dasar dan terperinci. Mudah-mudahan jelas juga. Semoga harapannya bisa memahami dengan mudah. Baik, di video kali ini kita tentukan target belajar materi pengantar sistem operasi, di mana teman-teman setidaknya mengetahui pengantar pendahuluan tentang sistem operasi pada komputer. Dan di video kali ini kita akan belajar tentang sistem operasi, definisi, tujuan, dan fungsi. Sekaligus kita juga bahas tentang arsitektur sistem operasi pada komputer. Terakhir kita sedikit jelaskan tentang user operation system interface. Ya. Baik, di video kali ini kita akan coba mendefinisikan apa itu sistem operasi pada komputer. Pernahkah teman-teman bertanya apa itu sistem operasi? Begitu. Ketika kita menyalakan komputer, kita akan melihat sebuah layar yang menampilkan berbagai macam icon dan menu. Namun sebetulnya itu di balik layar tersebut itu ada sebuah sistem operasi yang menjalankan perangkat keras atau hardware dan aplikasi software yang digunakan oleh user. Jadi bisa didefinisikan sistem operasi adalah perangkat lunak yang dapat mengelola sumber daya komputer dan memberikan layanan kepada user. Jadi sistem operasi itu memungkinkan komputer itu untuk berjalan secara efisien dan mengontrol penuh terhadap penggunaan sumber daya resource komputer seperti memori, ada CPU, Central Processing Unit, ada perangkat input, ada output, ya, dan sebagainya. Ya, beberapa fungsi utama dari sistem operasi ini meliputi banyak hal ya. Nanti kita akan bahas. Salah satunya ada berkaitan dengan manajemen file, ya, kemudian ada keamanan sistem dan sebagainya. Nah, kali ini kita bahas pengertian sistem operasi ditinjau dari 3 sudut pandang yang berbeda. Jadi yang pertama ada sudut pandang berdasarkan pengguna, user. Yang berikutnya pengertian sistem operasi berdasarkan sudut pandang sistem. Kemudian terakhir kita coba definisikan sistem operasi berdasarkan tipe, fungsi, dan tujuan. Berikutnya kita coba definisikan sebuah sistem operasi berdasarkan user. Pertama-tama kita bahas single user dan single tasking ya. Jadi sistem operasi ini itu digunakan untuk satu pengguna atau satu orang pada satu waktu. Ya berarti hanya satu orang saja yang dapat menggunakan komputer tersebut ya dalam satu waktu itu gitu. Nah, sistem operasi single user single tasking ini hanya dapat mengeksekusi satu tugas dalam satu waktu. Yang berarti jika pengguna ingin menjalankan beberapa aplikasi, jadi dia harus menyelesaikan satu aplikasi terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi berikutnya. Contoh sistem operasi ini ada MS-DOS yang merupakan sistem operasi yang kuno yang sering digunakan pada awal-awal pengembangan komputer. Yang kedua kita bahas multi-user single tasking. Di sini jenis komputer ini digunakan untuk beberapa pengguna dalam satu waktu. Tapi hanya satu pengguna yang dapat menggunakan komputer pada saat yang sama. Sistem operasi ini juga dapat mengeksekusi satu tugas pada satu waktu. Ya, contoh OS-nya adalah novel netware. Kemudian ada single user multitasking ya. Jadi OS ini digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu, tapi dapat mengeksekusi beberapa program atau aplikasi pada saat yang sama. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa aplikasi sekaligus ya, dan beralih dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya itu bisa dengan cepat begitu ya. Contohnya yang kita sering pakai di sehari-hari ya, contohnya di Android kita
itu bisa menjalankan banyak aplikasi dalam satu waktu ya. Ada WA sambil buka Chrome mungkin dan sebagainya. Ya, artinya satu pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi. Ya. Kemudian yang terakhir kita coba bahas tentang multi-user dan multitasking. Jadi jenis sistem ini digunakan beberapa pengguna pada satu waktu dan memungkinkan si user untuk mengeksekusi beberapa tugas atau aplikasi pada saat yang sama. Dan sistem operasi ini biasanya digunakan pada jaringan server ya. Tentu di lingkungan bisnis cocok ya. Bisnis, industri dan sebagainya. Contoh OS yang dipakai itu ada Linux, ya ada Windows Server mungkin dan sebagainya. Jadi itu penjelasan tentang 4 tipe sistem operasi berdasarkan user. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung pada kebutuhan user dan lingkungan di mana sistem operasi itu digunakan. Kita coba bahas berdasarkan sudut pandang sistem. Sebelum itu saya coba ulangi bahasan tentang sistem operasi secara umum. Jadi sistem operasi itu program yang mengontrol operasi dasar dari sebuah komputer, termasuk interaksi dengan hardware, manajemen memori, manajemen file, dan tugas-tugas dasar lainnya begitu. Nah, dalam hal ini sistem operasi itu bertanggung jawab atas menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah user. Nah, sistem operasi berdasarkan sudut pandang sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama ya. Ada kernel, ada sistem file, ada driver, perangkat keras. Nah, kernel itu apa? Ya, kernel itu inti dari sistem operasi. Nah, kernel ini bertanggung jawab atas manajemen memori, proses, dan sumber daya atau resource. Ya, kalau nggak pakai kernel, ya komputer tidak akan dapat berjalan begitu. Nah, berikutnya ada sistem file. Ya, sistem file ini adalah tata letak dan struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan data di dalam sebuah sistem operasi. Dengan sistem file ini, ya kita sebagai user dapat mengakses, ya, mengedit, kemudian menyimpan, ya berbagai macam file begitu, seperti dokumen, gambar, video dan sebagainya. Nah, terakhir kita coba bahas driver, ya. Driver ini adalah program, ya, yang dibuat untuk bertanggung jawab, ya, atas menghubungkan si hardware dengan sistem operasi, ya. Dengan adanya driver ini, ya, perangkat keras, sistem operasi dapat berkomunikasi dengan perangkat keras, ya, seperti printer, scanner dan kamera dan sebagainya, begitu. Berikutnya kita coba bahas berdasarkan sudut pandang tipe, fungsi dan tujuan. Jadi OS itu sebagai alat yang membuat komputer itu jauh lebih nyaman digunakan untuk menjalankan aplikasi dan menyelesaikan masalah bagi user. Nah, berikut ada beberapa tipe sistem operasi yang umum digunakan ya. Ada single user, single tasking OS. Ya, ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi OS ini dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu dan hanya dapat menyelesaikan satu tugas pada satu waktu ya. Contohnya ada MS-DOS. Berikutnya ada single user multitasking. Jadi OS ini dirancang untuk digunakan oleh satu pengguna pada satu waktu tapi dapat menyelesaikan beberapa tugas ya dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada multi user OS ya. Jadi ini OS yang dirancang untuk digunakan beberapa pengguna pada waktu yang bersamaan. Jadi tiap-tiap pengguna itu memiliki akun dan hak akses masing-masing ya. Contohnya ada Linux, ada Windows Server dan Unix dan sebagainya. Kemudian ada tipe real time OS ya.
Jadi OS ini digunakan untuk mengendalikan sistem yang memerlukan respon yang sangat cepat dalam waktu yang sangat singkat. Ya, contohnya pada sistem navigasi pada pesawat, dan mungkin ada juga pada controlling pada industri begitu. Kemudian ada embedded OS ya, yang dirancang untuk digunakan dalam perangkat yang tertanam ya, seperti mesin ATM, ya, mobil listrik mungkin, ada peralatan medis dan sebagainya. Ini ada banyak ya. Berikutnya ada network OS ya. OS ini dirancang untuk khusus ya digunakan pada jaringan komputer ya, seperti Windows Server, ada Novel Network begitu. Berikutnya kita bisa lihat ya abstraksi komponen utama dari sebuah sistem komputer. Jadi OS itu memiliki peran yang sangat penting ya. Jadi dia menghubungkan antara hardware dengan aplikasi-aplikasi yang bisa dijalankan oleh si user. Jadi ini sebuah satu kesatuan yang saling mendukung sistem komputer bisa berjalan dengan baik. Ya, tidak bisa salah satunya hilang begitu. Ya, tidak bisa hardware langsung ke aplikasi karena aplikasi tidak bisa memahami hardware ya, hanya sistem operasi yang bisa memahami itu. Ya, melalui kernelnya begitu. Ya. Jadi secara singkat ya, sistem operasi itu merupakan sebuah program yang bisa membantu komputer itu bisa berjalan sehingga si komputer itu bisa digunakan oleh si user untuk menyelesaikan sebuah masalah. Berikutnya kita coba bahas arsitektur sistem operasi pada komputer. Jadi secara keseluruhan si operating system ini itu mencakup hampir semua sistem program pada komputer, termasuk user interface ya, yang dimana ini merupakan tampilan yang bisa memudahkan user atau pengguna berinteraksi dengan komputer, termasuk sistemnya begitu. Ada program eksekusi, ada input-output operation, pengaturan input-output, ada file system ya, bertanggung jawab mengorganisir file ya dalam directory pada komputer, meliputi pembuatan, penghapusan, penamaan, pengaturan izin pada file dan directory dan sebagainya. Kemudian ada komunikasi proses ya, di mana ini memungkinkan proses-proses yang berbeda untuk saling berkomunikasi satu dengan yang lain begitu. Kemudian ada alokasi resource ya, manajemen sumber daya, di mana sistem operasi itu bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya ya, seperti memori, CPU, dan perangkat input, output ke aplikasi yang membutuhkan. Kemudian ada accounting, ada kemudian protection and security ya, manajemen keamanan, manajemen proteksi dan sebagainya, dan juga pendeteksian kesalahan begitu. Jadi operating system ini mencakup hampir semua manajemen yang ada dalam sistem komputer. Berikutnya kita coba pahami sistem operasi dengan melihat task manager di sistem operasi kita. Nah, task manager ini salah satu komponen utama dari sistem operasi yang memungkinkan bagi kita, user, untuk melihat dan mengelola semua tugas yang berjalan dalam sistem. Dalam hal ini, sistem operasi berperan dalam mengelola tugas-tugas tersebut untuk memastikan bahwa mereka itu berjalan dengan baik dan tidak saling mengganggu satu sama lain. Jadi task manager ini juga memungkinkan bagi kita untuk melihat penggunaan CPU, memori, ya disk, dan sumber daya lainnya. Ya, hal ini membantu bagi kita untuk mengidentifikasi masalah. Ya, memastikan bahwa sistem operasi itu bekerja dengan efisien. Jadi secara umum, sistem operasi itu bertujuan untuk mengelola sumber daya dan menjalankan tugas-tugas pada komputer. Ini termasuk memastikan bahwa aplikasi dan perangkat keras lainnya dapat berjalan dengan baik, ya, seperti mengelola file, folder, mengatur jaringan,
ya, dan sebagainya. Jadi Task Manager ini salah satu contoh dari fitur sistem operasi yang membantu pengguna untuk mengelola tugas-tugas dan sumber daya sistem secara efektif. Ya, silakan teman-teman bisa buka Task Manager kalian untuk melihat resource yang ada dalam komputer kalian begitu. Berikutnya kita bahas jenis User Operation System Interface pada OS ya. Jadi OS itu kan program komputer yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengelola sumber daya sebagaimana yang saya sudah bahas tadi. Nah, salah satu aspek penting dalam penggunaan sistem operasi itu adalah interface ya, atau antarmuka ya, yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi tersebut ya. User Operation System Interface ini adalah antarmuka yang digunakan oleh si pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Di sini ada 4 ya. Ada Command Line Interface, ada Graphical User Interface, ada Natural Language Interface, yang terakhir ini yang terbaru ada Virtual Reality Interface. Yang pertama kita bahas Command Line Interface dan Graphical User Interface. Jadi CLI ini adalah interface yang berbasis teks dan penggunaannya dilakukan melalui baris perintah command line begitu. Jadi pada interface ini si pengguna harus memasukkan perintah-perintah tertentu atau sintak-sintak tertentu secara manual untuk melakukan operasi pada sistem operasi. Sedangkan Graphical User Interface ini jauh lebih interaktif ya, karena antarmukanya itu berbasis grafik dan penggunaannya dilakukan melalui manipulasi icon dan tampilan visual pada layar komputer. Nah, di interface ini pengguna itu dapat melakukan operasi pada sistem operasi melalui klik dan drag menggunakan mouse ya, lebih simple. Kalau dilihat dari tampilan seperti ini ya, biasanya orang-orang awam jauh lebih mudah menggunakan Graphical User Interface dibanding Command Line Interface. Biasanya yang menggunakan ya teman-teman dari programmer ya, harus terbiasa dengan Command Line Interface. Berikutnya yang terakhir kita coba bahas tentang Natural Language Interface dan Virtual Reality Interface. Jadi termasuk teknologi baru yang sedang berkembang saat ini. Jadi NLI ini adalah interface pada sistem komputer yang memungkinkan si pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui penggunaan bahasa alami. Jadi interface ini itu pengguna dapat menggunakan bahasa sehari-hari untuk melakukan operasi pada sistem komputer. Contohnya misalkan ada di Windows ya, Cortana, atau misalkan di Google ada Google Speech dan sebagainya. Kemudian ada Virtual Reality Interface ya. Ini merupakan antarmuka yang memungkinkan si pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui penggunaan lingkungan virtual ya. Jadi si pengguna itu menggunakan headset VR ya dan melakukan operasi pada sistem operasi melalui gerakan tubuh dan perintah suara. Contohnya ini kemarin Metaverse ya, yang sedang viral waktu pandemi kemarin. Nah, itu sekilas tentang interface yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Di slide terakhir ini, saya coba kasih lihat ya logo dari OS yang terkenal ya. Ada Windows, ada Mac OS, ada Android, ada keluarga Linux, ya ada Ubuntu, Fedora, Debian, Linux Mint dan segala macam. Coba teman-teman buka di DistroWatch di Google, silakan dicari. Di situ ada web yang dimana di situ bisa menampilkan banyak sistem operasi berbasis Linux ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.